Setelah menaklukkan Pangeran Diponegoro, Belanda harus membayar tuntas utang 20 juta gulden. Solusinya, mengubah seluruh Pulau Jawa menjadi perkebunan raksasa. Inilah kisah tanam paksa, sistem yang menghasilkan kekayaan tak terhingga bagi Belanda, namun menelan jutaan korban di Jawa. Kita akan membedah otak di balik sistem ini. Gubernur Jenderal Van den Bosch, mekanisme persentase yang korup, dan dampaknya yang mematikan bagi petani Jawa. Ini Deep Dive yang mengungkap wajah asli kolonialisme di abad ke-19. Selamat datang di sesi Deep Dive Kak Sol. Tanam paksa dimulai tahun 1830. Ini adalah respon langsung terhadap krisis ganda Belanda, utang perang Jawa, dan hilangnya pendapatan dari Belgia yang merdeka. Raja Willem I menunjuk Johannes van den Bosch sebagai gubernur jenderal dengan satu misi, mengembalikan kas negara. Van den Bosch percaya bahwa Jawa harus menghasilkan uang, bukan sekedar wilayah administratif. Aturan resminya, petani harus menyerahkan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor yang ditentukan Belanda, antara lain kopi, nila, tebu. Atau mereka harus bekerja 66 hari per tahun di perkebunan milik Belanda, namun praktiknya jauh lebih kejam. Karena ambisi laba, seringkali 1/5 lahan menjadi 1/3 atau bahkan setengah. Lahan pangan tergantikan. Selain itu, kegagalan panen sepenuhnya ditanggung petani. Ini adalah perbudakan terselubung, di mana petani tidak mendapat upah, melainkan uang sewa yang sangat kecil. VOC telah menggunakan penguasa lokal. Tanam paksa menyempurnakan hal itu dengan sistem persentase. Jika produksi komoditas melebihi target, para bupati dan kepala desa akan mendapatkan bonus besar. Sistem ini mematikan karena menciptakan rantai kepentingan. Para pemimpin lokal punya insentif besar untuk menekan rakyatnya melebihi batas. Demi apa? Demi bonus. Ini adalah korupsi institusional yang didorong oleh kolonialisme. Konsekuensi tanam paksa sangat tragis karena lahan pangan berganti kopi dan gula. Terjadi kelaparan dan gagal panen besar-besaran di beberapa wilayah Jawa, seperti Cirebon dan Demak. Pada 1840-an, wabah penyakit menyertai menyebabkan jutaan kematian. Skandal ini baru terungkap ke publik Eropa berkat Edward Douwes-Dekker, seorang mantan asisten residen yang marah yang menulis novel Max Havelaar di bawah nama pena Multatuli, yang berarti saya telah banyak menderita. Buku ini adalah pukulan telak yang menyadarkan parlemen Belanda tentang kejahatan di Jawa. Tanam paksa berhasil membuat Belanda kaya raya, membangun kereta api, dan mengembalikan kejayaan mereka. Tetapi harganya adalah penderitaan abadi rakyat Jawa. Sejak kritik Multatuli, desakan untuk menghentikan eksploitasi dan menerapkan politik yang lebih etis semakin kuat. Menurut Anda, apakah Multatuli pahlawan Jawa atau hanya alat politik bagi Belanda? Tulis opini Anda tentang Multatuli dan etika kolonial di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini agar kisah ini tidak pernah terlupakan.